Di dalam Alkitab ada yang meminta dirinya disembah. Iblis, ya. Kalau Allah tidak menyesatkan, oke? Allah kami tidak pernah menyesatkan umatnya, menuntun umatnya ke jalan yang benar. Tetapi Allahmu, ya, berperan dua, menyesatkan, kemudian baru diberi petunjuk. Nah itu, orang yang tersesat baru diberi petunjuk, disesatkan lagi. Nah, peran Allah SWT ini peran ganda, ya, yang menyesatkan sebenarnya iblis, tetapi Allah SWT juga menyesatkan. Apakah Allah SWT itu iblis? Coba jawab. Kenapa dikatakan Allah menyesatkan? Nah, iblis datang kepada Yesus gitu loh, untuk menggoda Yesus agar Yesus menyembah iblis, kan begitu. Ya. Nah, intinya kalau Anda sadari di sini, Yesus pun punya Tuhan di sini. Karena yang digoda oleh iblis itu adalah orang yang punya Tuhan gitu loh. Jadi agar supaya disesatkan, ketika orang itu benar menyembah Tuhan, maka iblis datang untuk menyesatkan gitu. Nah, ini bukti bahwa Yesus ini punya Tuhan gitu loh. Karena Yesus disuruh menyembah Tuhan, disuruh berpaling, karena iblis ini menyuruh Yesus menyembah iblis agar supaya Yesus berpaling dari Tuhannya gitu. Maka kemudian setelah Yesus sadar bahwa iblis ini menyuruh menyembah, maka apa ya kata Yesus? Nyahlah kamu iblis, sembahlah Allah saja yang esa. Hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, di sini membuktikan bahwa Yesus menyembah Allah gitu. Yesus itu menyembah Allah dan menyebut Allah itu dengan kalimat Dia gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Saya kan sudah katakan dari tadi, maaf Pak, bermuncul ini ya. Di situ benar bahwa iblis itu datang mencoba Yesus. Dia berkata, jika engkau mau segala sesuatu ya yang ada di dunia ini aku berikan, ya, asal engkau sujud menyembah aku. Apa kata Yesus? Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, ya, bukan sembah iblis. Nah, itu jelas Pak ya. Jadi kalau Anda bilang Yesus itu punya Tuhan, ya jelas Yesus itu datang sebagai manusia, ya. Makanya dia berdoa kepada keilahiannya sebagai Allah di surga. Dia sebagai manusia, dia harus berdoa sebagai penggenapan kitab para nabi, ya, untuk mengajarkan kepada manusia begini loh caranya, ya. Contoh seperti itu. Yesus itu adalah teladan bagi manusia, ya, kebenaran bagi manusia supaya manusia itu percaya dan selamat. Yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Makanya malaikat itu berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke? Dan Yesus sendiri pun berkata demikian. Nah, Anda mengatakan Yesus datang sebagai manusia, kan begitu. Nah, akhirnya diberi nama Yesus. Nah, gitu. Artinya yang bernama Yesus ini adalah manusia gitu. Nah, ketika Anda menyembah Yesus, maka Anda menyembah manusia gitu. Karena apa? Karena iblis ini datang kepada Yesus agar supaya Yesus tidak menyembah Allah, agar supaya Yesus menyembah iblis. Ini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu loh. Apalagi iblis ini datang kepada Yesus dan menawarkan kerajaan dunia gitu loh. Ini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Masa Tuhan ditawari kerajaan dunia? Nah, ini logika Anda di mana ketika Anda menuhankan Yesus gitu loh. Tuhan mau diberikan kerajaan dunia oleh iblis, dan Anda itu percaya itu Tuhan. Itu kan logika macam apa ini Anda ini gitu loh. Makanya Anda ini jangan terlalu banyak makan babi. Babi itu membuat Anda bodoh gitu loh. Babi itu berbahaya gitu loh. Apalagi sampai menyerang otak gitu loh. Ininya kalau sering mengkonsumsi babi, nah, itu berbahaya. Otak Anda bisa gak berfungsi gitu loh. Ya, tinggalkan babi mulai saat ini juga. Yesus itu datang sebagai firman itu datang sebagai manusia. Firman yang adalah Allah tadi, ya, turun menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan
untuk datang menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat, ya. Tubuh manusianya Yesus ini disebut utusan, ya. Dia diutus. Nah, jadi ketika Yesus kembali ke surga, disitulah dia bangkit, dia menanggalkan manusia lamanya, diberikan tubuh manusia yang baru, tubuh yang baru, ya, tubuh surgawi. Nah, itu. Nah, disitulah dia memegang kuasa di surga dan di bumi. Makanya di Matius 28:19 berkata, ketika murid-muridnya sujud menyembahnya, dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, ya. Nah, jelas, ya. Ketika Yesus sudah menanggalkan tubuh rohaninya, ya, tubuh surgawinya, ya, sebagai Tuhan, oke? Nah, disitulah Yesus tidak melarang murid-muridnya menyembahnya. Oh, jangan sembah aku loh, aku bukan Tuhan. Tidak demikian, tapi Yesus membiarkan mereka menyembahnya karena Yesus itu adalah Tuhan, oke? Ketika belum disalib, tubuhnya itu adalah tubuh manusia, oke? Tubuh keturunan daripada manusia. Tetapi ketika dia sudah bangkit, ya, tubuh yang baru, mendapatkan tubuh yang baru adalah tubuh surgawi, ya. Nah, itulah dia menyatakan dirinya sebagai penguasa di surga dan di bumi. Nah, begini ya, Anda mengatakan atau Anda berbicara tentang Yohanes 14. Tetapi kalau Anda baca dari 1 Krunotnya sampai ke 14, maka di situ ada kalimat segala sesuatu berasal dari firman gitu. Anda harus tahu ini gitu. Nah, kemudian firman itu menjadi Yesus, kan begitu. Artinya segala sesuatu ini tidak ada, segala sesuatu ini berasal dari firman. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah berasal dari firman. Kan begitu. Kemudian artinya begini, firman menjadi alam semesta, firman menjadi kitab suci, firman menjadi segala sesuatu, firman menjadi monyet, firman menjadi ikan. Artinya seperti itu maknanya. Dan kemudian firman pun menjadi Yesus gitu. Nah, jika Anda menuhankan Yesus, maka seharusnya Anda juga menuhankan monyet, Anda juga menuhankan kitab suci, Anda juga harus menuhankan batu, laut, dan seterusnya. Karena semua yang ada di dunia ini berasal dari firman gitu. Kalau Anda ingin membahas Yohanes 1 tersebut gitu. Nah, ketika Anda mengatakan ketika Anda mengatakan Yesus diberi kuasa, sehingga pada saat itu murid-muridnya, Anda mengatakan, oh, murid-muridnya menyembah Yesus. Tidak ada murid-murid yang menyembah Yesus. Nah, perhatikan, Anda mengatakan Yesus diberikan kuasa oleh Allah, kan gitu ya. Nah, apakah logika Anda menerima gitu? Kalau Tuhan itu, kuasa Tuhan itu diberikan gitu. Kuasanya hanya pemberian gitu. Nah, logika Anda di mana? Anda menyembah sesuatu yang hanya diberikan kuasa gitu. Sedangkan kuasa Yesus ini adalah kuasa pemberian. Ibarat gini ya, ibarat saya ini adalah bos besar. Saya memberikan kuasa kepada tukang kebun gitu loh, untuk merawat kebun. Nah, apakah Anda mengatakan tukang kebun itu bos besarnya? Itulah kebodohan Anda, gara-gara Anda ini sering mengkonsumsi babi gitu. Makanya tinggalkan babi itu sejak saat ini, karena babi membuat orang itu menjadi bodoh gitu. Kalau Anda ingin cerdas, segera tinggalkan mengkonsumsi babi gitu. Dan juga Anda berkata begini, Yesus ini adalah tubuh manusianya gitu. Tubuh manusianya kan gitu. Yesus diberi nama Yesus itu adalah nama kedagingan gitu. Nama tubuhnya agar orang-orang sekitar itu memanggilnya itu, nah, Yesus sini. Kemudian Yesus ini menoleh gitu. Seperti nama Anda. Nama Anda ini sebenarnya nama kedagingan. Anda diberi nama oleh orang tua Anda adalah nama kedagingan. Gitu. Nama kedagingan agar supaya teman-temannya itu memanggil Anda itu dengan panggilan itu gitu. Biar Anda ini punya nama itu, nama kedagingan gitu. Nah, jika Anda menuhankan yang bernama Yesus, maka Anda hanya menyembah daging gitu. Anda ini hanya pemuja daging. Anda ini sama saja dengan menyembah manusia gitu.
Itu harus logika, itu harus Anda pakai gitu. Makanya tinggalkan makan babi, karena babi itu berbahaya bagi kecerdasan gitu. Ya, Biblos kamu itu ya, gospel itu terdiri dari 4: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan mereka semua mengetahui kalau Yesus itu adalah nabi, ya. Seperti Kisah Para Rasul, ya, pasal 5 ayat 29. Ya. Petrus dan rasulnya itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ingat itu ya, itu perkataan siapa? Perkataan Petrus, ya. Paham? Nah, inilah perkataan Anda ini yang sia-sia. Firman itu tidak menjadi hewan, ya, tetapi firman itu hanya menjadi manusia Yesus, ya. Itu di dalam Alkitab. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, bukan manusia seperti kau. Kalau kau ini adalah keturunan, ya, seks daripada ayah dan ibumu. Nah itu makanya lahirlah kau. Kalau Yesus tidak, dia dari Roh Allah yang turun ke seorang perawan Maria, ya, berdiam di dalam kandungannya lalu dilahirkan. Nah itu jelas, ya. Jadi kalau Anda bilang Allah itu bisa jadi, firman bisa jadi apa saja, tidak. Firman itulah yang menjadikan segala sesuatu, ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 itu, ya. Nah, tanpa firman itu dunia ini tidak akan jadi, ya. Bukti bahwa firman itu adalah Allah. Nah, Anda mengatakan firman itu apa ya, tidak bukan jadi manusia kan, artinya firman itu tidak jadi sesuatu itu, hanya jadi Yesus saja. Anda mengatakan begitu ya. Padahal di dalam Yohanes 1 yang Anda kutip, kalau kita baca dari awal gitu, segala sesuatu berasal dari firman gitu. Nah ini, perkataan ini membuktikan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari firman. Kemudian juga firman menjadi Yesus, menjadi manusia gitu. Nah di sini sebenarnya tidak dijelaskan secara implisit bahwa firman itu menjadi Yesus, tidak. Tetapi di situ dijelaskan firman menjadi manusia gitu. Artinya umum ini sifatnya. Baik siapapun yang bernama manusia itu ada tidak lepas dari firman Tuhan. Karena apa? Karena Anda mengatakan itu hasil hubungan biologis misalkan. Saya setuju, itu manusia sekarang ini adalah akibat dari apa yang disebut dengan berkembang biak. Artinya hasil dari hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu. Kemudian lahirlah Anda, kan begitu. Nah di sini juga tidak lepas dari kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan itu semua gitu. Allah yang menciptakan. Contoh, ketika misalkan orang tua Anda ini ingin mencetak, ingin membuat anak, belum tentu itu jadi. Itu semua adalah berkat pada kuasa Allah. Allah yang menjadikannya gitu. Yang menciptakan manusia di dalam rahim ini Allah gitu loh. Nah, bukan orang tua Anda sebenarnya. Orang tua Anda itu hanya syarat, hanya ikhtiar, hanya melakukan sesuatu yang bisa membuat anak. Bisa jadi itu jadi anak atau tidak gitu. Nah, coba Anda misalkan Anda buat anak gitu loh. Anda bisa menentukan wajahnya ingin seperti ini, terus orang seperti ini besarnya. Tidak bisa, karena itu adalah ciptaan Allah gitu. Anda ini cuma ikhtiar gitu. Nah, makanya dari situ segala sesuatu itu berasal dari firman gitu. Artinya ketika misalkan orang tua ikhtiar ingin membuat anak, maka kemudian Allah menciptakan manusia itu di dalam rahim gitu. Dari setetes mani itu tersebut kemudian Allah menciptakan, sehingga jadilah Anda dan semua gitu. Itu proses perkembangbiakan, tetapi tidak lepas dari ciptaan Allah gitu loh. Nah ketika Anda mengatakan, oh bukan, hanya Yesus saja yang jadi firman, itu berarti Anda tidak paham dengan apa yang tertera di dalam kitab Bible Anda sendiri. Padahal sudah jelas, di situ dijelaskan segala sesuatu berasal dari firman gitu loh. Firman juga menjadi manusia gitu loh.
Nah, di sini ketika Anda menuhankan manusia, maka Anda sudah jelas Anda ini adalah sama aja menuhankan berhala, sama aja Anda menuhankan manusia. Karena Anda sudah menyembah ciptaan Tuhan gitu loh. Segala ketika firman dikatakan firman menjadi manusia, firman menjadi kitab suci, firman menjadi lautan, firman menjadi ikan, firman menjadi buaya, firman menjadi, itu semua proses penciptaan Allah gitu. Nah, Anda ini menyembah sesuatu ciptaan Allah gitu. Karena di situ disebutkan segala sesuatu berasal dari firman gitu. Kemudian firman ini menjadi alam semesta, firman menjadi manusia. Jangan pernah mengatakan manusia itu sebagai Tuhan gitu. Inilah letak kesesatan Anda sebagai orang Kristen gitu loh. Makanya jangan terlalu banyak makan babi. Babi itu membuat logika Anda buntu gitu loh. Berhentilah makan babi dari saat ini juga. Ingat, Anda berbicara tentang membahas tentang mulai dari Yohanes 1 kan tadi sampai ayat 14. Dari 1 sampai Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 kan begitu. Kalau Anda baca semuanya dari situ, itu di kalau nggak salah ayat ketiga atau ayat berapa ya, segala sesuatu itu berasal dari firman gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu apapun itu berasal dari firman gitu. Termasuk Yesus dari firman gitu. Bukan berarti Yesus ini Tuhan. Kalau Anda menuhankan Yesus, Anda harus menuhankan laut, Anda harus menuhankan gunung, Anda harus menuhankan monyet gitu. Karena di situ, di ayat itu juga dijelaskan segala sesuatu itu berasal dari firman gitu loh. Kenapa Anda harus pilih-pilih hanya Yesus yang Anda tuhankan? Nah, disinilah mungkin saya berkeyakinan akibat dari Anda ini makan babi gitu loh. Makanya tinggalkan babi ini. Babi itu tidak baik untuk kesehatan gitu loh. Berhentilah makan babi dari sekarang biar kecerdasan Anda bertambah. Kamu itu aneh saja. Anda sudah tahu bahwa segala sesuatu berasal dari firman. Kau bilang lagi Yesus berasal dari firman. Yesus itulah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Bukan berasal dari firman lagi. Yesus itu firman yang berubah menjadi manusia. Nah, seperti itulah ya. Supaya Anda paham. Dia mengambil rupa manusia. Itu firman. Ya, dia masuk ke dalam rahim seorang perawan Maria, lalu dilahirkan menjadi manusia. Nah, itu firman seutuhnya itu yang masuk ke dalam rahim Maria, oke? Jadi tanpa firman itu dunia ini tidak akan jadi, ya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dengar baik-baik itu. Dialah firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Tanpa firman itu dunia ini tidak akan jadi apa-apa, ya. Dan 1 sampai 4, ya. Jadi Yesus itulah Tuhan karena Dia adalah pencipta, ya. Langit dan bumi dan segala isinya, karena Dialah firman, oke? Nah, Anda mengatakan firman berubah wujud jadi manusia kan gitu. Tetapi faktanya Yesus mengatakan Yesus itu berkata, apa yang Bapa firmankan kepadaku telah aku sampaikan semuanya kepada mereka. Terus firman apa lagi yang Yesus terima gitu? Kalau sudah firman itu berubah menjadi manusia, gitu. Firman apa lagi yang Yesus terima? Firman menerima firman gitu. Nah, disinilah letak kekacauan keyakinan Anda sebagai umat Kristen gitu. Nah, begini, ketika ada kalimat firman menjadi manusia gitu. Karena segala sesuatu ini berasal dari firman gitu. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus ini ciptaan gitu. Karena hanya firman. Coba Anda baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, gitu loh. Artinya pada mulanya ini adalah firman. Sebelum segala sesuatu ada, ini pada mulanya memang firman gitu. Kemudian firman ini menjadi segala sesuatu gitu loh. Kemudian firman ini menjadi Yesus gitu loh. Nah, ini artinya segala sesuatu ini juga berasal dari firman. Yesus juga berasal dari firman gitu loh.
pada mulanya adalah firman. Artinya sebelum segala sesuatu ini ada, pada mulanya itu firman. Firman menjadi segala sesuatu. Firman menjadi gunung, firman menjadi laut, firman menjadi monyet, firman menjadi... Kalau Anda mau menuhankan Yesus ini, maka Anda harus juga menuhankan monyet ini gitu. Karena pada mulanya adalah firman. Sebelum segala sesuatu ini ada, pada mulanya adalah firman gitu. Nah, ketika firman menjadi monyet, ketika firman menjadi Yesus, Anda jangan pilih-pilih gitu di sini. Karena sama, pada dasarnya sama. Kalau monyet disebut ciptaan, maka Yesus juga disebut ciptaan gitu. Nah, juga jika kita membahas dalam Yohanes 1 ini, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Nah, ketika ada kalimat bersama-sama, ini menunjukkan ada dua sesuatu yang berbeda gitu. Artinya Allah ini adalah pribadinya, sedangkan firman ini adalah ucapannya gitu. Firman ini adalah ucapannya. Ketika ucapan itu menjadi Yesus, maka Yesus ini disebut ciptaan gitu. Ibarat gini ya, ucapan saya. Ketika ucapan saya menjadi sebuah lagu, maka lagu itu adalah ciptaan. Jangan pernah mengatakan lagu itu adalah saya gitu. Adalah pribadi saya, bukan. Tetapi lagu itu adalah ciptaan saya. Begitu juga dengan Yesus. Yesus adalah ciptaan Tuhan. Jangan pernah Anda sembah gitu. Nah, maka dari situ berhentilah makan babi, karena babi itu berbahaya bagi kecerdasan gitu. Berhentilah makan babi dari sekarang. Nah, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman sendiri yang menjadi manusia, maka ketika Yesus mengatakan semua firman yang telah Bapa sampaikan, firman yang telah Bapa sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan semuanya kepada mereka. Di sini menunjukkan bahwa Yesus menerima firman gitu. Apakah firman menerima firman? Mungkin Yesus ini dikatakan firman menurut Anda adalah firman utina mungkin ya. Kalau firman utina gak apa-apa, dia itu manusia gitu ya. Kan begitu. Nah, di sini kalau firman menerima firman terus seperti apa gitu. Logika Anda di mana gitu. Karena Yesus mengatakan firman yang Bapa sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Semuanya telah aku sampaikan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu hanya utusan yang menerima firman dari Bapa gitu. Jangan pernah menuhankan Yesus, karena Yesus hanya manusia utusan Tuhan gitu. Ketika Anda menuhankan Yesus, maka disinilah letak kesesatan Anda. Makanya jangan terlalu banyak makan babi. Berhentilah makan babi, karena babi berbahaya bagi kecerdasan Anda. Yesus berkata demikian, Allah berfirman, yaitu firman. Ya kan Yesus itu firman, perkataan. Apa yang Allah perkatakan kepadanya ketika Yesus itu menjadi manusia, telah disampaikan kepada mereka. Allah itu roh, ya. Dia berkata-kata tidak dari dirinya sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang mengatakannya, kata Yesus, ya. Yohanes 14 ayat 10. Firman itu telah menjadi manusia, ya. Kalau sudah menjadi firman itu, Allah harus masuk lagi untuk berfirman kepada Yesus. Nah, itulah bahasa penjelasannya, ya. Allah berdiam di dalam Yesus untuk kembali menerima firman itu, karena firman yang tadinya itu sudah menjadi manusia, ya. Dan kembali Allah berdiam dalam Yesus untuk berfirman supaya Yesus perkatakan lagi kepada manusia, ya. Itu kejelasannya, Pak, ya. Anda mengatakan firman itu yang menciptakan. Disitulah letak kesesatan Anda. Bukan firman itu yang menciptakan, tetapi yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya gitu loh. Jadi kalau Anda tidak paham dengan kalimat ini, maka saya akan berikan contoh gini ya. Saya ini adalah menciptakan sebuah lagu gitu loh, dengan suara saya gitu. Nah, firman ini disebut dengan suara gitu loh. Jadi secara sederhananya firman itu adalah suara. Ketika kita mencontohkan, maka firman ini sebagai suara gitu.
Nah, suara ini kemudian menjadi sebuah lagu gitu. Jangan mengira lagu itu adalah saya gitu. Saya yang menciptakan lagu. Firman ini adalah ucapan saya gitu. Kemudian firman ini menjadi sebuah lagu, maka lagu itu ciptaan gitu. Nah, begitu juga Allah menciptakan segala sesuatu. Allah juga menciptakan Yesus gitu. Dari firman Allah ini kemudian terjadilah Yesus. Maka maka Yesus ini adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan Yesus gitu. Firman ini adalah firman Allah yang kemudian menjadi Yesus gitu loh. Bukan berarti firman itu Yesus itu firman, tetapi Yesus itu adalah ciptaan karena berkat firman Tuhan gitu. Ibarat saya menciptakan lagu, suara saya menjadi lagu gitu. Maka jangan mengira lagu itu adalah saya, walaupun lagu itu suara saya. Benar, lagu adalah suara. Karena ini suara, bukan berarti suara saya habis kemudian menjadi lagu semua, tidak. Tetap lagu itu adalah ciptaan saya. Begitu juga Yesus. Walaupun Yesus dikatakan firman, Yesus ini tetap adalah ciptaan. Karena apa? Karena Yesus hanya berasal dari firman. Kemudian firman menjadi manusia. Nah, ketika kalimat menjadi, ini adalah sebuah proses penciptaan manusia gitu. Proses penciptaan Yesus gitu. Ini sebuah proses. Anda harus tahu bahwa ini sebuah proses. Ketika ada kalimat menjadi, ini adalah sebuah proses gitu. Proses penciptaan Yesus gitu. Nah, logikanya begini, Pak. Ketika misalkan gini, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Nah, ketika firmannya ini menjadi Yesus di dunia ini, apakah Allah ini sudah gak punya firman? Apakah firmannya itu sudah gak ada? Karena pisah daripada Allah gitu menurut Bapak dalam Yohanes 1. Karena firman sudah menjadi Yesus, artinya Yesus itu firman itu sendiri yang menjadi manusia. Artinya Allah ini sudah tidak punya firman lagi, begitu maksud Bapak. Nah, disinilah letak kesesatan Bapak gitu. Sebenarnya kalau firman itu ada bersama-sama dengan Allah, selalu bersama-sama. Ketika ada kalimat firman menjadi manusia, maka bukan berarti Allah tidak punya firman lagi, tidak. Tetapi Yesus ini sebenarnya adalah ciptaan gitu loh, Pak. Karena apa? Juga segala sesuatu ini berasal dari firman gitu loh, Pak. Ibarat gini, Pak ya, suara saya bersama-sama dengan saya, suara saya misalkan dari suara bersama-sama dengan Hasan gitu, suara telah menjadi lagu gitu loh, Pak. Maka lagu ini disebut dengan ciptaan gitu loh, Pak. Walaupun lagu itu adalah suara saya, tetapi lagu itu tetap dikategorikan sebagai ciptaan. Lagu berasal dari suara Hasan. Misalkan suara Hasan telah menjadi lagu, bukan berarti suara ini habis gitu loh, suara saya habis, tetapi ini membuktikan bahwa lagu itu adalah ciptaan saya gitu loh, Pak. Begitu juga Yesus gitu, ketika firman telah menjadi manusia, artinya di sini manusia ini adalah ciptaan gitu loh, Pak. Ciptaan manusia dengan lagu yang tadi itu sama, posisinya sama, Pak. Suara saya menjadi lagu, firman menjadi manusia gitu loh. Lagu saya ini ciptaan, Yesus juga ciptaan gitu loh, Pak. Ciptaan Allah gitu loh, Pak. Yesus ini adalah ciptaan Allah, sebagaimana lagu itu ciptaan saya gitu loh, Pak. Makanya berhentilah makan babi, biar pemikiran kecerdasannya itu tumbuh, Pak. Berhentilah makan babi mulai sejak saat ini gitu. Saya kan sudah jelaskan tadi, tapi Pak ini belum mengerti juga. Saya sudah katakan firman itu telah menjadi manusia. Kalau sudah menjadi manusia berarti tidak ada lagi yang berfirmannya. Tetap berfirman ya, karena roh Allah itu berada di dalam Yesus. Itulah yang berkata-kata kepada Yesus. Nah, ya, baca Yohanes 14 ayat 9 dan 10.
Apa yang aku katakan, tidak aku katakan dari diriku sendiri, kata Yesus. Karena Yesus itu firman. Tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang berkata-kata, yang berfirman. Oke? Pak, ada yang harus saya beritahukan kepada Bapak. Gini, Pak. Allah ini menciptakan manusia ini dengan berbagai cara agar supaya menjadi pelajaran bagi manusia, gitu loh, Pak. Allah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, itu sudah ada Adam, gitu loh, Pak. Kemudian Allah menciptakan manusia itu tanpa seorang laki-laki. Itu menunjukkan kuasa Allah itu sebenarnya, Pak. Termasuk Yesus. Yesus ini adalah salah satu bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah itu menciptakan manusia walaupun tanpa Maria ini disetubui oleh laki-laki, gitu loh. Allah itu kemudian menciptakan manusia tanpa ayah, gitu loh. Ini membuktikan kekuasaan Allah, gitu loh, Pak. Bahwa Allah itu adalah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa seorang ibu, tanpa dilahirkan. Itu sudah terbukti, gitu loh, Pak. Kemudian Allah juga menciptakan dari rahim seorang wanita aja, gitu loh. Itu juga sudah membuktikan bahwa Allah itu sangat berkuasa, gitu loh, Pak. Begini aja, Pak, saya beri contoh, Pak. Ayam itu ya, Pak, ya. Ayam itu kan punya anak, gitu loh, Pak. Walau kadang-kadang ayam itu walaupun tanpa disentuh ayam jantan, maka betina itu kadang-kadang bertelur, Pak. Gitu loh, Pak. Ayam itu walaupun tidak disentuh laki-lakinya, tidak disentuh oleh para pejantannya, dia itu punya anak. Itu semua adalah kekuasaan Allah, gitu loh, Pak. Kalau Bapak menuhankan karena Yesus tidak berasal dari dari sperma laki-laki, kemudian Bapak dianggap jadi Tuhan, sebaiknya anak ayam yang tanpa sentuhan ayam jantan itu harus dituhankan juga, Pak, karena bukan hasil dari biologis, gitu loh. Bukan hasil dari sperma ayam jantan, bukan berasal dari sperma ayam jantan, gitu. Telur itu harus ada sembah juga, Pak, gitu loh. Kalau hanya hubungan biologis yang menjadi catatan Bapak, dia itu Tuhan, gitu loh, Pak. Nah, untuk itulah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menjadi gambaran bagi kita, Pak, menjadi contoh, gitu loh, Pak, bahwa Tuhan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar maha kuasa, gitu loh, Pak. Ini semua adalah contoh bagi kita, gitu loh, Pak, bahwa Allah ini menciptakan apapun itu sangat berkuasa, gitu loh, Pak. Menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu sudah. Menciptakan manusia dari ibu saja sudah, gitu. Ayam pun juga demikian, Pak. Allah itu menciptakan ayam, juga menciptakan anaknya, menciptakan telurnya tanpa sentuhan ayam jantan. Itu bisa, Pak, gitu loh, Pak. Kalau Anda hanya berkaca pada hubungan biologis, ayam pun Anda bisa, telur pun bisa Anda jadikan Tuhan, gitu loh, Pak. Nah, maka dari situ saya sarankan berhentilah makan babi, karena babi berbahaya bagi kecerdasan, gitu loh, Pak. Allah menciptakan manusia itu dengan firman-Nya, ya. Tanpa firman itu tidak akan jadi manusia. Makanya Allah berfirman, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah, pertentanganlah dengan Al-Quran nanti bahwa Allah tidak bergambar. Nah, jadi kalau Anda bahas Alkitab, ya selalu bertentangan, karena ajaran Alkitab bukan ajaran Al-Quran sebenarnya. Oke? Alkitab itu kebenaran, kalau Al-Quran itu masih samar-samar. Nah, disitulah, Pak, ketika Anda mengatakan firman telah menjadi manusia, bukan berarti Anda mengatakan bukan berarti Allah itu tidak punya firman lagi. Nah, ini bukti bahwa Yesus itu sekedar ciptaan, Pak, gitu. Ibarat gini, Pak, suara firman itu adalah kan suara Tuhan, gitu loh, Pak. Ibarat suara saya, misalkan suara saya telah menjadi lagu, bukan berarti saya tidak punya suara lagi, walaupun suara saya telah menjadi lagu. Tetapi lagu itu adalah membuktikan lagu itu ciptaan, gitu loh, Pak. Walaupun lagu itu adalah suara saya, gitu loh, Pak. Lagu itu adalah ciptaan, gitu loh, Pak.
Sama, Yesus itu berasal dari firman gitu. Bukan berarti firman menjadi manusia. Bukan berarti firman itu tidak ada di Tuhan, di Allah gitu. Bukan berarti tidak ada. Tetapi masih ada gitu loh, Pak. Ada, cuman firman menjadi manusia. Artinya di sini adalah sebuah proses penciptaan gitu loh, Pak. Sehingga apa? Sehingga Yesus ini dikategorikan ciptaan gitu loh. Sama, logikanya sama, Pak. Suara saya, firman itu kan suara Tuhan. Sedangkan suara saya, misalkan, suara saya telah menjadi lagu. Nah, bukan berarti suara saya ini habis di saya, tidak, Pak. Walaupun lagu itu adalah suara saya, gitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa lagu itu ciptaan saya. Begitu juga Yesus. Yesus itu ciptaan Allah, gitu loh, Pak. Jangan Anda pernah menuhankan ciptaan Tuhan gitu loh, Pak. Jangan pernah gitu loh, Pak. Nah, Anda kan sudah paham itu, Pak. Allah menciptakan manusia atau menciptakan segala sesuatu itu dengan firman Allah gitu. Kemudian firman ini kemudian yang menjadi alam semesta ini kan begitu, Pak. Nah, ini disebut dengan sebuah proses penciptaan gitu loh, Pak. Nah, itu saya di sini tidak membahas tentang Al-Qur'an atau apa gitu, Pak. Saya di sini menerangkan penjelasan di dalam apa yang tertulis di dalam Bible Anda. Saya sedang membahas tentang Bible Anda ini loh, Pak ya. Nah, di sini di situ Allah menciptakan dengan firman-Nya, kan begitu, Pak. Segala sesuatu yang ada ini berasal dari firman. Nah, kalau kita dari bawah, berarti segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah berasal dari firman. Gitu loh, Pak. Nah, firman inilah yang kemudian menjadi segala sesuatu. Gitu loh, Pak. Karena di dalam, kalau bahas Yohanes 1 sampai ayat 1 sampai 14, di situ sudah jelas segala sesuatu ini berasal dari firman, termasuk Yesus ini juga, gitu loh, Pak. Yesus berasal dari Bapa, Yesus berasal dari firman, Yesus berasal dari surga, dari, begitu semua, Pak. Nah, di sini membuktikan bahwa Yesus ini awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Segala sesuatu yang awalnya tidak ada dan kemudian menjadi ada, itu namanya ciptaan, Pak. Gitu. Yesus ini awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ini namanya ciptaan gitu loh, Pak. Sebuah proses penciptaan gitu. Segala sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada, itu ciptaan namanya, Pak. Apapun itu, Pak, gitu. Jangan pernah menuhankan ciptaan gitu. Jangan pernah menuhankan Yesus. Karena Yesus ini awalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Ini membuktikan bahwa Yesus ini adalah ciptaan gitu loh, Pak. Jadi tidak pantas kalau Yesus ini disebut dengan Tuhan gitu, Pak. Tidak pantas gitu. Karena Yesus adalah awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Karena Yesus ini disebut dengan ciptaan. Segala sesuatu yang awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, itu ciptaan gitu, Pak. Nah, mudah-mudahan Bapak paham dengan apa yang saya sampaikan ini gitu, Pak. Maka saya sarankan Bapak ini untuk awalnya berhentilah makan babi. Karena babi dapat mengganggu kecerdasan Bapak gitu. Bapak Pendeta Savano Umbu, ayo kita lanjutkan dialog ini. Kita teruskan dialog ini.